After Pilpres, Mas Toto, kita dengar Mas Ganjar sudah mengeluarkan statement bahwa dirinya itu akan mengambil sikap jadi oposisi di pemerintahan Prabowo Gibran. Setelah ada statement itu, kan orang-orang pada bertanya, memangnya ada oposisi secara individu? Kan kita tidak mengenal saya oposisi, adanya partai gitu, oposisi. Di partai pun istilah oposisi tidak ada begitu kan. Nah, tapi Mas Toto melihat sikap Mas Ganjar yang langsung mengatakan bahwa saya tidak akan berada di dalam pemerintahan Prabowo Gibran, itu adalah sikap yang seharusnya yang diambil Mas Ganjar atau gimana, Mas? Begini, saya bukan ingin membela Mas Ganjar ya, tetapi kalimatnya kalau kita lihat lagi itu tidak pernah menggunakan istilah oposisi. Saya memilih di luar pemerintahan, menjadi orang yang di luar pemerintahan, dan kita tidak boleh saling mencibir. Kalau mau mencibir di dalam parlemen. Dari awal Mas Ganjar memang memberikan penekanan, pandangan dia pribadi setahu saya, ketika ada pihak yang bertarung dalam Pilpres, lalu kemudian yang didukungnya kalah. Konsekuensi sebagai sebuah sistem adalah yang kalah itu menjadi oposisi. Jangan diterjemahkan kemudian menjadi barisan sakit hati, tidak mau rekonsiliasi dan tidak mau bersatu. Dalam sudut pandang itu saya sangat setuju, karena kekayaan dari demokrasi adalah pasti ada yang kalah dan ada yang menang. Dan ketika yang kalah kemudian menjadi oposisi, disitulah DPR jadi punya kerjaan. Kalau nggak punya kerjaan, kan kira-kira seperti itu. Kalau Anda di Pilpres menyatakan tidak setuju kemudian terhadap makan gratis, tax ratio pajak 23%, ya berarti ketika Anda kalah, Anda kritik itu habis-habisan di parlemen. Jangan tiba-tiba masuk, kan ada pertanyaan, berarti Anda udah setuju nih sama makan gratis? Nggak ada tuh statement seperti itu. Pola pikir Mas Ganjar kira-kira seperti itu. Tapi kemarin kan kemudian sudah dijelaskan lebih lanjut oleh Mas Ganjar, itu sikap saya pribadi. Karena kita tahu PDI Perjuangan juga sekarang masih jadi pertanyaan nih. Ada yang keras seperti Mas Hasto, ada yang terkesan masih mengambang seperti Mbak Puan. Tapi saya harus katakan dengan semua kelemahan Mas Ganjar ya, saya harus mengatakan begini, pengalaman saya akhirnya lumayan dekat dengan Mas Ganjar selama 2 tahun. Ini kelebihan sekaligus kekurangannya. Kelebihannya, orang ini batu sekali, keras kepala, punya prinsip, dan saya tahu beliau nggak takut setelah ini nggak ngapa-ngapain pun gitu ya, karena memang nggak ngejar materi orang ini. Dan ketika kemudian sangat keras, saya nggak kaget kalau Ganjar akan ngeluarin statement seperti ini, bahkan mendahului sikap resmi dari partainya. Prof Mahfud sama karakternya. Apa yang menyebabkan mereka kalah? Salah satunya gara-gara kerasnya itu juga gitu. Karena tidak lentur, lawannya adalah sosok Jokowi, katakanlah betul Jokowi ada di belakang Prabowo Gibran, yang kalau saya mau terjemahkan satu kata itu bahasa Inggrisnya agile. Apa ya, agile tuh lentur, tangkas, fleksibel. Pak Jokowi itu orang seperti itu. Dan dalam dunia marketing, termasuk marketing politik, orang yang paling fleksibel itu tidak bisa kalah. Dan itu dilakukan oleh Jokowi. Oke, itu kan sikap Mas Ganjar yang kata Mas Toto kadang-kadang seperti mendahului, seperti kita ingat waktu Mas Ganjar menggulirkan usul hak angket. Ya. Nah, tapi PDI Perjuangannya itu bagaimana, Mas Toto? Apakah betul ini hanya semata menunggu Rakernas PDI Perjuangan, atau memang bocorannya ada kegalauan, ada dua faksi di PDI Perjuangan, yang satu menginginkan masuk ke dalam pemerintah Prabowo Gibran, yang satu tidak mau? Iya, kalau kita coba membaca pattern dari karakter pengambilan keputusan di PDI Perjuangan, kan dua faksi ini kan bukan sekarang saja ya. Dulu kalau kita ingat di masa-masa Pak SBY, ada almarhum Taufik Kimas, ada Ibu Mega. Ada beberapa momen yang menunjukkan ada dua faksi dengan dua pola pikir yang berbeda. Bu Mega cenderung keras bersikap, Pak Taufik cenderung lebih kompromistis. Dulu sempat isunya ada tawaran menteri, Pak Taufik sudah berkomunikasi, Ibu Mega keras. Bahkan dianggap, bahkan sempat diisukan ada sampai pisah rumah dan segala macam, saya tidak tahu. Tapi orang kan sering menganggap bahwa gaya berpolitik Mbak Puan itu lebih mirip Pak Taufik Kimas. Yang kita tahu sekarang megang peranan makin penting nih dalam pengambilan keputusan di PDI Perjuangan, karena beliau juga sudah jadi ketua DPR. Ibu Mega di sisi lain masih formal adalah ketua umum PDI Perjuangan. Jadi nggak salah kalau kemudian ada orang menduga sepertinya ada beda pola pikir nih antara Ibu Mega dengan Mbak Puan. Dan itu mungkin bisa dibaca dari orang yang paling dekat dengan Ibu Mega, paling sering bertemu, Mas Hasto, keras sekali.
Ada juga Mas Pacul yang misalnya sangat dekat dengan Mbak Puan, cenderung kan kita tahu ya. Korea ini gitu kan. Jadi saya menduga memang ada perbedaan pola pikir. Tapi kalau ditanya partai ini masih milik Ibu Mega, keputusannya akan diambil Ibu Mega. Akan kemana kalau menurut Mas Toto? Di luar? Saya melihat paling tidak sampai pelantikan mungkin akan tetap memposisikan diri di luar. Sehingga kemudian bahwa kemudian nanti ada perkembangan yang berbeda dalam perjalanan setahun 2 tahun berikut itu mungkin bisa dinamis ya. Tapi kan kita tahu Ibu Mega sebetulnya dengan Pak Prabowo tidak pernah ada masalah, bahkan sangat dekat, jauh lebih dulu dekat dibandingkan Pak Prabowo dekat dengan Jokowi. Tapi dalam konteks sekarang Ibu Mega mungkin masih melihat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Gibran masih satu kesatuan, paling tidak sampai pelantikan. Saya pikir Ibu Mega akan mengambil posisi di luar. Apakah karena itu juga, karena Bu Mega melihat bertiga ini satu paket, makanya agak sulit ketemu Bu Mega dengan Pak Prabowo? Kalau bertemu saya yakin iya. Akan terjadi sebelum pelantikan. Tetapi apakah itu adalah simbol dari keputusan Ibu Mega luluh dan kemudian akan masuk ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran? Menurut saya tidak. Saya termasuk yang sering mengkritik Ibu Mega, baik pada saat mendorong Pak Jokowi maju, itu artinya kan saya ingin Pak Jokowi yang jadi capres, bukan Ibu Mega. Ketika saya ingin mendorong Mas Ganjar maju, itu artinya kan saya tidak ingin dinastinya Megawati yang kemudian maju. Dan ini bukan tentang pandangan terhadap sosok, pandangan saya tentang nilai. Harusnya yang bottom up yang maju loh gitu, jangan yang top down terus. Tapi di sisi lain saya harus akui, atau kritik saya terhadap gaya komunikasi Bu Mega itu kan ampun-ampunan memang ya. Tadi kalau mau saya sebut Ganjar keras, Prof Mahfud keras, batu. Ini baja gitu ya. Dan saya harus mengatakan kalau dari si marketing politik, kan sering kali ya orang tuh di dalam dunia pop culture itu menganggap ibu-ibu kalau sudah tua cerewet atau nyebelin. Mungkin itu yang kemudian digoreng oleh lawan-lawan politik dengan mudah. Kan paling enak tuh goreng Ibu Mega kalau udah keluar kalimat ketusnya itu kan langsung digoreng habis kan, yang kena kan PDI semua gitu ya. Saya harus katakan memang itu bermasalah sekali gaya komunikasi Ibu Mega. Tapi prinsip beliau dalam konteks memilih calon-calon dalam nilai-nilai keberagaman, dalam konteks nggak mudah dibeli dengan tawaran menteri jabatan dan uang, paling nggak saya harus akui dia orang yang paling punya prinsip. Dan dilihat dari sisi itu, kayaknya tidak mudah untuk, bahkan untuk seorang Pak Prabowo pun, minimal sampai masa pelantikan untuk bisa meluluhkan hati Ibu Mega.